Yang mana setelahnya kita bisa menanggalkan plus juga meninggalkan ya sifat ad, kembali semaunya sendiri gitu tuh. Dari kejem ke bengis, dari bengis ke tega, tega ke tegel apa. Ya. Kita semuanya kembali ke fitrah. Ya. Barulah wal faizin. Kita akan kembali yaitu memperoleh kemenangan. Tapi kok kenapa kemenangannya menggunakan kata faizin sebagai orang-orang yang dimenangkan, yang diuntungkan? Tidak menggunakan kata misalkan golibin misalkan atau golibun, sama kemenangan. Ya, juga ya fatah misalkan pembuka dan juga kemenangan dimaknai futu Mekah menaklukkan, terbukanya juga kemenangan atas orang Islam menaklukkan Mekah. Dan kenapa pula tidak menggunakan kata falah, muflihun, sama kemenangan, tapi yang digunakan kata faizin atau faizun dari kata apa tuh? Kemenangan faizun. Tadi tuh Paujan, iya. Ingat-ingat nama paling susah. Nah ya udahlah Pak Ijan aja wes. Iya. Pak Ijan aja wes. Ya, ganti namanya tembok, jangan Mbak Ijan, Pak Ijan. Yang mana pemaknaan Pak Ijan, Pak Ijan ya, Pak Izin, Pak Izun, Pak Ijan, ya. Berarti orang-orang yang beruntung. Nah, kita apa urusannya nih dengan puasa berhasil 30 hari, gitu kan? Apa 29? 30, ya, ya. Dimana setelah selesai minal aizin wal faizin, ya oke wal faizin lah, kita memperoleh kemenangan, memperoleh keberuntungan. Sedangkan asumsinya ya secara makna yang namanya faizun itu adalah kemenangan mutlak, tidak akan pernah lagi kalah, gitu loh. Kemenangan yang paling agung, makanya dimaknai juga sebagai fauzul azim, kemenangan yang agung, yang mana kemenangan tersebut diraih itu nggak bakal kalah lagi sama sekali, nggak bakalan, ya. Dan itu mutlak adanya di mana? Di akhirat, ketika masuk surga adanya. Dikatakan juga di Al-Quran perkara fauzul kabir, ya, atau fauzul akbar, kemenangan yang besar. Tadi kan azim, agung, ini akbar. Ada juga fauzan mubin, ya, atau fauzul mubin, kemenangan yang nyata. Nah, lantas kita kemenangan yang apa nih dapatnya nih? Ya tentunya harus sampai dunia akhirat dong. Ya karena puasa kan urusannya adalah dengan Allah. Ya, puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Hadis kursi itu. Ya, maka jangan menyepelekan puasa. Orang puasa mah jelas-jelas malaikat aja nggak tahu kok urusan puasa mah. Ya kan? Saya langsung dengan Allah. Ya karena yang tahu dosa perdosaan, pahala itu ya hanya Allah. Malaikat hanya mencatat tanpa mengingat, gitu loh. Bang Najib dosanya apa, malaikat kat ingat enggak dosanya Bang Najib? Mana ada malaikat ditugaskan mengingat dosa seseorang? Enggak. Ya, yang ada juga tid kan begitu. Mana catatan Najib mana kan begitu. Si Atid tuh. Si Atid. Ya malaikat Atid. Mana catatan kejelekannya Najib? Lah catatannya diminta. Bukan malaikat Atid suruh bersaksi. Ya, atau malaikat Raqib, wah kebaikannya Najib. Coba persaksikan.
contohkan, ya ungkapkan. Malaikat Raqib masa bersaksi kebaikannya, ada juga mana catatan kebaikannya, kan begitu. Nah itu, jadi mutlak puasa itu misalnya Allah akan dibalas langsung oleh Allah karena berkenaan dengan fidyah atau kafarat atau penebusan kesalahan-kesalahan. Fitrahnya manusia tadi di awal nih, itu kan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa petunjuk. Maka dihadirkanlah petunjuk berupa aturan, bukannya petunjuk saja tapi aturan. Ya siapapun bisa memberikan petunjuk asal sesuai aturan. Ya kalau beli materi kemarin, siapapun bisa menjadi penasehat kalau memang dasarnya adalah syariat, apa dasarnya adalah risalah. Kan begitu? Ya. Nah, maka dimaknai bahwa setiap orang diharuskan hidup dengan petunjuk. Tapi kita kadang tidak menggunakan petunjuk. Kadang, bukan selalu, tidak. Ya, kadang ya entah karena capek, entah karena sungkan, ya entah karena ntar dulu kan begitu. Nah, entah karena terpaksa mungkin menjalankan perintah terpaksa, ya atau karena terhalang jadi nggak dilaksanakan. Macam-macam nih manusia nih, punya alasan. Dan Allah itu paham banget manusia. Sebab apa? Sebab Allah yang menciptakan, paham banget. Dikasih aturan nih, nah, sok aja nih nggak bakal maksimal nih kelasanainnya nih, si belenggu ya kan begitu ya, bener kan? Nah gitu. Dan itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diperintahkan setiap ketemu Ramadan, pamang saida minkum musyahraf alias sub, maka engkau di dalamnya melaksanakan puasa. Dan puasa itu referensinya adalah tentang turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan dasarnya itu. Bulan Ramadan itu dikarenakan turunnya Al-Quran, baik itu permulaan maupun perintahnya puasa, maupun Quran berangsur-angsur, maupun Quran sekaligus. Banyak tafsirnya tuh. Intinya turunnya Al-Quran lah. Al-Quran turun udah nggak bentuk kitab, udah nggak ada masalah. Yang permasalahannya adalah ketika Al-Quran yang lafzi, bagaimana turun ke diri menjadi kitab maknawi. Nah ini nih momennya di bulan puasa nih. Ya, baca Quran, dalemi Quran, kita kuasai Quran searti-artinya dengan berpuasa. Pahalanya double kita orang Indonesia mah gede pahalanya. Ya, mengalahkan orang Arab. Bener ya? Nah, iyalah. Orang Arab baca Quran, bahasa dia langsung ngerti artinya. Cemen, kan begitu. Lah kita baca Arabannya, artinya apa ya? Nyari dulu artinya. Oh ini tuh udah dua tuh perjuangannya. Kok artinya begini sih? Maksudnya gimana ya? Nyari tafsirnya, udah 3 pahalanya tuh. Ya bener enggak sih? Coba nyari riwayat lain barangkali itu tafsir lainnya. Udah 4 tuh repotnya. Ya orang Arab 1 pahalanya, kita 4. Ya 1 langsung dilaksanakan, kita 4 bebat dulu, capek ketiduran, nggak sempat laksanakan. Nah kadang begitu orang Indonesia. Ya dimaklumi. Makanya bukan orang awam saja, bukan orang muda, orang tua, bukan golongan kiai saja ataupun ustadz tua, ustadz muda, bukan golongan habaib saja, semuanya wajib berpuasa. Enggak ada orang-orang yang beriman yang awam, yang baru-baru berpuasa lah, enggak. Semuanya yang beriman. Karena pasti semuanya pernah teledor. Sekecil apapun pernah menyepelekan petunjuk, pernah tidak menggunakan aturan dalam hal berkehidupan. Ya, dimaklumi oleh Allah, puasa aja enggak, tembus tuh. Ya, sehingga kita nanti akan berjuang sungguh-sungguh untuk kembali ke fitrah diri kan. Nah, makanya di dalamnya juga ada malam Lailatul Qadar, termasuk ada nuzulul Quran.
Quran, kan begitu. Ada itikaf di situ tuh, orang itu untuk ngejer mati-matian tuh. Ya, yang nanti semoga kita wal faizin. Paham ya? Nah, yang mana dalam hal kita memperoleh keberuntungan, coba kita misalkan cari pemaknaan dalilnya, yaitu tentang hal orang-orang yang mendapat kemenangan atau keberuntungan dalam kategori mana gitu tuh. Misalkan dalam hal kategori dari atas dulu deh, orang-orang yang dapat keberuntungan, Quran surat Al-Hasyr 20 ya, dikatakan la yastawi ashabun nar, tidaklah sama penghuni neraka, wa ashabul jannah, dengan penghuni surga. Jelas beda dong, penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni neraka mah jelek, penghuni surga mah ganteng, ya bagus lah, cantik ada sih ya. Awas jangan langsung nanya, nggak bidadari, wah kacau banget, langsung nanya aja. Ada sesen ya, yang mana kemudian ashabul jannati humul faizun, penghuni jannah atau penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Nah ini nih, ini belum keberuntungan yang adim ya, bukan belum ke fauzul adim. Ini baru masuk surganya aja nih, sudah terkategori orang yang beruntung. Loh, tapi kita kan minimalnya instan lah. Hari ini kerja ya dapat gajian syukur lah, paling nggak mingguan lah, paling nggak bulanan. Oh, di surga lama banget nunggu akhirat. Untuk nunggu akhirat juga mati dulu malah. Ya lumayan celengan kan begitu. Setidaknya puasa kita nih jadi canangan bahwa kita ini, nama kita udah ada di surga gitu loh. Gitu loh. Gampang kan nyelenginnya. Puasa aja tiap tahun tuh di bulan Ramadan yang bener puasanya. Kalau nggak bener awas, nanti kayak demo kemarin pemilu curangan. Mau Ramadan diulang, ada banyak kecurangan, ngaku puasa ya, ikut sahur teraweh tapi nggak puasa, curang. Untung aja Ramadan nggak diulang. Ya. Ulang lagi otomatis. Yang karena selisih suara aja diulang kok. Ribut. Nah ini yang ono mulainya Senin lebaran Rebo, kita Selasa lebaran Rebo. Berarti kan curang nih. Awas hati-hati. Untung aja bijaksana pemerintahnya dan diulang. Ya. Tapi alhamdulillah kita mah sempurna ya, mulai Selasa lebaran kami sama-sama lebarannya, karena lebaran hari pertama, lebaran hari kedua sama-sama hari lebaran ya, nggak ada beda, kecuali yang lebarannya Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, ada yang duluin tuh yang udah diteleponan sama Allah tuh, katanya saya udah menghubungi dan telepon Allah karena lebaran Jumat cina. Pantesan kuota yang suka jempol ya, ditelepon nggak tanggung-tanggung. Telepon luar negeri aja mahal, urusan brebet baik. Lah ini teleponnya keluar langit. Tuh. Iya, pantesan sering hilang sinyal. Ya kan? Itu gabungan jadi provider tuh. Iya. Nah ini canangan kita nih, alhamdulillah dapat nih. Tapi yang instan dong kan begitu. Nah, coba kita maknai Al-Mu'minun 111. Ini zazatuhumul yauma bima sobaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Perkaranya sabar, sehingga diberikan kemenangan. Ya alhamdulillah, sabaran kita nunggu maghrib luar biasa kan, panas-panasan ya kan, wah ngejar orderan gitu tuh, tiduran lagi gitu ya, sabarnya luar biasa ya puasa ya.
Udah bagus dari pagi sampai sore nih, sabar. Ya begitu 4:30, wah nggak sabar tuh. Nguber-nguber kolak di mana, es di mana, buat buka puasa biar seger. Wah nafsu nih, nafsu, nggak sabar nih orang. Buat istri di rumah, buat anak, oh iya. Umum pro nggak apa-apa, kalau pro nggak apa-apa. Nah, tapi di sini tertera yaitu perkara yaum, yaitu hari ini. Nah, dimaknai secara pemaknaan Quran ini mengacu kepada perkara masuknya seseorang ke surga atau ke akhirat atau ke neraka. Ternyata yang sabar dimasukkan ke surga, mereka yang tidak sabar, mereka yang tergesa-gesa terburu-buru, yang semaunya sendiri ke neraka. Nah, sehingga ini dimaknai masih urusan akhirat juga, ya karena pada hari ini. Tapi sebagian ulama meyakini ketika Quran mengatakan di hari ini, gitu tuh. Nah itu juga perkara duniawi juga, ya, atau perkara kapanpun waktunya terjadi. Nah, karena patokannya yaitu dijauhkan dari azab, itu aja intinya. Karena neraka itu adalah azab. Ya. Ketika manusia di dunia dijauhkan dari azab, dia diselamatkan dari azab, maka hakikatnya sama dengan memperoleh keberuntungan atau kemenangan. Ibaratnya kalau misalkan cirinya manusia atau ciri seorang abdi, seorang hamba dekat dengan Allah, itu kan cirinya kan terkabulnya doa. Apabila kita berdoa terus instan, ya, berdoa lagi instan lagi, dikabulkan lagi, alhamdulillah, kita makin taat makin dikabul gitu tuh. Wah, Tuhan mihak gua nih. Nah itu tuh maksudnya. Tapi kalau doa terus-terusan kok nggak dikabul-kabul sih, ya Allah gimana sih? Ya salah nomor apa salah frekuensi, ya apa jangan salah majelis. Kemudian atau ayat 20 misalkan, ya aladina amanu wa hajaru, sungguhnya orang-orang yang beriman dan juga yang berhijrah, ya hijrah hajaro kan gitu. Awas jangan ha, kalau ha nantinya hajar, apa tuh batu hajar aswan. Ini ha, hijrah berarti berpindah. Ya, pemaknaan hijrah itu berarti berpindah. Ya, baik itu secara tempat, ya pindah tempat. Yang mana berpindah tempat itu adalah berdasarkan kebaikan lingkungan, keadaan dan kondisi. Gitu tuh. Yang pastinya mengarah ke lebih baik. Itu namanya hijrah. Gitu loh. Kalau hijrahnya kayak lebih buruk, ya buat hijrah namanya. Di Indonesia saya mau hijrah ke Palestina, itu bukan hijrah namanya, bunuh diri. Makmum di sini kok, maslahat di sini kok, sholat enakan, di sana sholat doer, dibom lagi. Ya, juga selain tempat, keadaan dan kondisi juga dimaknai itu sebagai sifat. Jadi pindah sifat, ganti sifat gitu loh. Dari yang semula ini kita bersifat buruk, maka tinggalkan sifat buruk, kita beralih ke sifat yang baik gitu loh. Yang dari kita tidak dibikin nyaman oleh orang lain atau oleh diri sendiri, maka sifat tersebutlah yang harus dirubah atau diganti agar kita ya nyaman, orang sekeliling pun nyaman. Ya faktanya seperti itu. Ya, kayak di Arab tuh, di zaman dulu, hanya Rasulullah Muhammad, mereka orang-orang musyrikin merasa terusik, dan orang Muslim pun ketika ibadah kok diusik, gitu kan nggak nyaman masing-masingnya nih, nggak nyaman, maka kan cari aman. Allah itu kan udah hijrah, ya Allah kan nggak egois tuh, udah ibadah aja, ntar gua yang ngatur, gua tumpes semua musyrikin, kan nggak begitu. Ya, emangnya nabi yang lain
ya diajab, dimusnahkan. Nabi Muhammad terakhir pamungkas masuk umatnya ya sampai akhir zaman, maka akan itu totalitas kehancurannya yaitu di hari kiamat ya. Nah, yang mana kemudian permaknaan tentang hal hijrah ya, baik dari tempat, sifat ya, keadaan, suasana, kondisi itu harus ke arah yang lebih baik. Nah, pemaknaannya hijrah juga secara lisanul Arab itu bermakna ketika panas terik maka para pekerja itu meninggalkan kerjaannya, mereka berteduh. Itu makna hijrah tuh. Jadi jangan sok-sokan gitu loh. Tenang, lillahi ta'ala, enggak. Ya, lillahi ta'ala tiba-tiba pulang-pulang gosong. Ya. Enggak begitu. Secara lisanul Arab pemaknaannya panas terik, panas menyengat, padang pasir dong. Iya kan? Mereka lagi kerja nih, ngapain gitu tuh. Ya udah mau nggak mau tinggalin pekerjaannya, berteduh, cari perlindungan. Nah itu cari aman gitu, nah itu namanya hijrah. Ya, kalau hijrah tapi bertahan dengan penderitaan, merantau menderita, merantau lagi, ya, merantau sendiri aja. Keluarga tinggal di kampung, kirim aja seminggu gitulah, 10 juta, 10 juta, nah, selesai. Ya. Nah, iya, ayo. Ya Pak Ijan. Oh, iya. Ya moga-moga semuanya ke depannya lebih baik, amin. Ya. Amin.